ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala apapun gerak-gerik mereka. Pasti mereka kembali. Pada saat mereka kembali baru menyadari, oh ternyata iya kembali. Cuman waktu itu sudah terlambat. Maka Allah bersumpah, fala, maka lamnya di sini banyak tafsiran. Ya, lam ini banyak dalam bahasa Arab, banyak ya. Ada lam taukid, ada lam tanbi, ada lam nahi, ada lam nafi, ada lam amr gitu kan. Banyak sekali. Tapi lebih cocok ini lamnya lam antara dua. Ya, lam taukid sama lam tanbi. Taukid itu penegasan. Kalau tanbi itu peringatan, ancaman. Kata Allah, kalau pakai tanbi ya, ingatlah. Nah, maka ingatlah. Itu kalau lamnya lam tanbi. Ya, tapi kalau lamnya lam taukid, maka sesungguhnya ya Allah ngancam. Ingatlah sesungguhnya uksimu aku bersumpah. Allah nggak main kalau bersumpah. Ya waduha demi waktu duha. Apalagi wal asri demi waktu. Nah, setiap kali Allah bersumpah selalu dikaitkan selalu dikaitkan dengan apa? Dengan apa yang mau disumpahkan dan sumpahnya itu sesuai. Contoh kasus. Pada saat Allah bersumpah dengan wal asri demi waktu. Ya, lalu dilanjutkan kalimat apa? Isi sumpahnya apa? Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ternyata waktu dengan kerugian manusia itu saling terkait. Tidak ada manusia yang tidak rugi dengan waktu. Sumpahnya sesuai dengan apa yang mau disumpahkan. Ya, orang yang beriman sekarang merasa rugi. Kenapa baru sekarang? Apalagi yang tidak beriman. Ya, orang yang beramal sedikit, dia rugi. Kenapa banyak? Kenapa nggak banyak? Dengan waktu, mereka merasa rugi. Ya, begitu pula dengan ayat ini. Sungguh aku bersumpah satu dengan syafaq. Maksudnya apa nih? Nanti kaitannya dengan datar kabuna tobako antobakin. Hubungannya ke sini nanti. Isi semuanya di sini. Kaitannya di sini. Ya, Allah bersumpah dengan tiga makhluk. Yang pertama dengan syafaq, yang kedua dengan malam, yang kedua dengan bulan. Aku bersumpah dengan syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu waktu warna merah pada saat matahari terbenam di sebelah barat. Ya, maksudnya apa nih? Pada saat kita matahari terbenam, merah kan, muncul merah. Merahnya lama apa sebentar Bapak Ibu? Ya, antara maghrib ke isya kan, merahnya hilang, isya muncul. Ya, datang gelap. Merahnya pada saat merah muncul setelah matahari terbenam, sampai datangnya gelap yang malam, lama atau sebentar? Sebentar ya. Sebentar. Ya, artinya pagi yang cerah, siang yang cerah, kata Allah, aku pasti gantikan dengan malam. Sebelum malam itu tiba, aku tenggelamkan dulu matahari. Setelah matahari terbenam, merah muncul. Makanya warna merah itu kan orang lambang merah kan lambang apa ya? Lambang yang apa ya? Berani, sangar gitu. Supaya orang-orang merasa takut. Tapi enggak sekarang. Pada saat matahari terbenam, orang foto-foto. Sunrise, sunset gitu ya. Orang foto-foto. Padahal itu melambangkan kemarahan. Kenapa? Barang siapa yang belum bertobat di pagi itu, pada saat matahari sudah terbenam, Allah tutup tobatnya. Ada di kitab-kitab Riyadhus Shalihin ya. Allah tutup tobatnya. Dan pada saat matahari terbenam, merah muncul, nggak lama juga gelap muncul. Merahnya hilang. Cepat sekali Allah gantikan. Ya, maksudnya apa? Waktu itu cepat sekali berlalu. Tidak ada yang selama siang. Akan ada waktu malam. Ya ditandai pada saat ditandai warna merah. Ketahuilah sebentar lagi malam tiba. Ya, umur manusia begitu. Enggak selamanya kita muda terus. Pada saat kita sudah senja, sudah merah, sudah ada ufuk, sudah ada warna syafaq, kita sudah tua. Ketahuilah kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terjadi gelapnya malam. Ya. Lalu Allah bersumpah lagi dengan malam, walaili wa ma wasaq. Ya. Dan aku bersumpah dengan malam apabila telah terkumpul. Apa yang dikumpulkan pada waktu malam? Banyak sekali. Pada waktu malam manusia berkumpul. Yang tadi capek di sawah, di ladang, pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Yang capek di pasar, capek di kantor, berjibaku dengan kehidupannya, mencari rezeki. Malam Allah kumpulkan di waktu malam, ketemu dengan keluarganya. Berkumpul. Ya, begitu pula binatang-binatang melata, binatang-binatang buas berkumpul keluar pada waktu malam. Ya, ayam pulang ke kandang. Setelah mencari makan pulang ke kandang. Tapi binatang buas beredar berkeliaran di waktu malam. Jin-jin berkeliaran aktif di waktu malam. Sihir-sihir aktif di waktu malam. Ya, di waktu malam. Nah, Allah kumpulkan semuanya dan Allah mampu mengumpulkan itu semua. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Setelah matahari terbenam, ya Allah hidupkan malam, Allah kumpulkan semua. Setelah orang-orang mati, ya mati semua, lalu Allah kumpulkan lagi, Allah bangkitkan lagi, Allah kumpulkan pada satu tempat yang bernama padang mahsyar. Allah kumpulkan, Allah giring semua pada satu malam pada satu tempat bernama padang mahsyar. Ya, dalam hati ini dikumpulkan. Lalu Allah bersumpah dengan yang ketiga, wal qamar, bulan. Ida tasaqqa. Sama dengan hati wasak juga, berkumpul juga. Cuma apa yang berkumpul? Cahayanya. Nah, bulan yang cahayanya berkumpul lengkap sempurna namanya bulan purnama, terang-terangnya. Ya saat lagi terang-terangnya. Tapi ketahuilah, bulan purnama tidak terjadi begitu saja. Awalnya dari bulan sabit yang kecil, hilal. Lalu membesar seperti puncaknya menjadi bulan purnama. Dan ketahuilah nanti juga akan kembali menuju mengecil lagi. Kembali mengecil lagi seperti bulan sabit lagi, lalu hilang lagi terbenam. Maksudnya apa bisa lihat? Manusia dulu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya kita bayi lemah, nggak ada yang kuat. Lalu kuat, beranjak dewasa, kuat, lalu akan kembali melemah lagi. Lalu terbenam dia di situ. Pada saat terbenam akan dibangkitkan lagi di tempat yang berbeda yang bernama padang mahsyar. Kata Allah apa? Aku bersumpah dengan tiga makhlukku itu, ketahuilah kamu pun akan sama seperti tiga makhluk tersebut. Akan mengalami masa demi masa, lalu kalian mati, aku bangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Nah, latar kabuna, sungguh kata Allah, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, awal sama akhir dihimpit dengan huruf taukid, lam dengan nun, lamnya taukid, nun tasjid taukid, sungguh betul-betul. Ya, tarkibah dari kata-kata rokabah itu kendaraan. Rokabah juga bisa berarti lutut. Ya, bisa berarti lutut. Ya, ya. Apa namanya? Karena lutut dipakai untuk berjalan kan. Kendaraan juga dipakai untuk berjalan kan. Maksudnya apa? Kalau kita berjalan pasti melalui kan, melewati apa yang kita lewati, mengalami apa yang kita alami. Ya, tobakon antobakin, fase demi fase, masa demi masa, kejadian demi kejadian. Kenapa? Karena kamu punya lutut, karena kamu punya kendaraan, kamu akan melalui masa demi masa. Tidak ada orang yang selamanya senang terus, tidak ada. Ada senang, susah, senang, susah. Allah pergilirkan semuanya. Tidak ada orang yang maksiat terus, taat terus. Ya, setaat-taatnya orang sekarang. Dulu pernah bermaksiat nggak? Pernah bermaksiat? Iya. Yang orang yang sekarang bermaksiat, apa tidak menutup kemungkinan besok dia akan taat? Tidak ada yang tidak mungkin.
Kenapa? Semuanya Allah pergilikan fase demi fase. Kenapa? Karena kita punya kendaraan, rakibah, lutut, melalui masa demi masa, waktu demi masa. Apa yang berubah? Hal itu dalam bahasa Arab itu keadaan. Apa yang berubah? Bisa tempat. Dalam bahasa Arab makan. Ya, wazan, waktu. Ya, makan tempat, wazan, keterangan waktu kan. Amal, perbuatan. Terus apa lagi? Kolbun, hati. Manusia akan mengalami perubahan itu. Ya, sekarang di mana, besok di mana. Ntar di mana, ntar di mana. Tempatnya selalu berubah. Kondisi tidak ada yang stagnan, selalu berubah. Waktu juga berubah. Amal sekarang baik, besok buruk, terbaik lagi berubah. Hati pun begitu, naik turun iman, naik turun. Kadang taat, kadang maksiat, naik berubah. Semuanya bergerak menuju Allah. Yang maksiat bergerak menuju Allah, yang taat bergerak menuju Allah. Akan ketemu Allah dua-duanya dengan jalan yang berbeda. Ya, dengan jalan berbeda. Apa hibrohnya? Apa pelajaran yang bisa kita tarik dalam ayat ini? Terutama ayat 19. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan melewati masa demi masa, fase demi masa, tahapan demi tahapan. Apa manfaatnya? Apa ibrohnya yang kita bisa pelajari? Yang pertama, sekarang yang mungkin sedang mengalami kesulitan, capek, ya namanya jadi orang taat ya susah. Capek, iya. Letih, iya. Apa kata Allah? Bersabarlah. Dia bersabar. Karena capeknya kita di sini, di dunia, dalam rangka menjaga ketaatan, bersabar dalam ketaatan, itu nggak lama kok. Paling 60 tahun, paling 70 tahun, dibandingkan dengan balasan nanti di surga selama-lamanya. Bersabarlah. Ya, yang sedang susah sekarang dalam hidup, mungkin kekurangan harta, bersabar. Ya, yang sekarang sumur udah kering, besok juga hujan. Bersabar, tidak ada fase yang stagnan. Selalu berubah. Begitu pula orang yang sekarang sedang lagi dalam ketaatan, bergelimpangan harta, sedang berkecukupan. Iya, kata Allah apa? Jangan sombong. Bersyukur. Karena tidak ada fase yang abadi, tidak ada yang stagnan. Sekarang kita taat, besok kita bisa maksiat. Banyak hadis-hadis yang membicarakan itu. Yang paginya beriman, sorenya kafir lagi. Ya sore beriman, paginya kafir lagi. Sekarang dalam keimanan Allah jaga istiqomah, Allah jaga imannya, maka bersyukurlah. Bersyukurlah, jangan membuli orang-orang yang belum dapat hidayah iman. Tapi hendaknya kita doakan agar mereka kembali. Syukur-syukur dengan melalui doa kita mereka kembali dapat hidayah. Ya, yang sedang belum dapat kebaikan bersabar. Ya, karena pasti berganti. Yang sedang dapat kebaikan bersyukur, jangan sombong. Karena kita nggak tahu apakah kita akan kembali ke belakang, akan turun imannya. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu. Maka sering baca doa, Rabbana la tu'ahidna in nasita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatin innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan, jangan kembalikan hati ini setelah kau tunjukkan iman, ketaatan. Ya banyak baca doa atau Allah musarrifal qulub. Ya, musarrifal qulub, Allah ya Allah yang membolak-balikan hati. Sarif qulubana ala taatik. Tetapkan, balikan hati ini dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, yang Maha membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hati dalam agamamu. Ya. Ya. Artinya apa Bapak sekalian? Nah, kalau Allah mampu membuat pergantian siang dan malam ya dengan tandai dengan syafaq merah, lalu malam datang, ya, lalu terbit matahari, terus terbenam lagi, begitu seterusnya. Ya Allah mampu membuat pada saat datang malam orang-orang tidur. Siapa yang bikin tidur? Allah yang bikin tidur.
Sekuat apapun orang nggak pengen tidur, kalau kata Allah tidur ya tidur. Tidur dia. Pada saat tidur juga Allah bangunkan lagi, tapi ada yang tidak dibangunkan karena ruhnya ditahan. Bersyukur pada saat dia bangun tidur masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Allah yang mampu membuat itu semua. Ya. Siang, petang, malam, terus fajar. Artinya kata Allah, Pak, hari pembalasan itu pasti terjadi. Sepasti datangnya malam, sepasti datangnya terbitnya matahari, terbenam matahari, itu semua pasti datang, akan terjadi silih berganti. Begitu pula dengan hari berbangkit itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya hal yang sering kita alami, baik positif atau negatif, kejadian-kejadian yang kita alami, semua tidak ada yang abadi, lalu apa alasan lagi? Apa alasan lagi untuk kita tidak beriman? Karena begitu jelas bukti-buktinya, tanda-tandanya, harusnya kita beriman lebih kuat imannya. Tapi nyatanya dalam ayat ini, famalahum la yu. Suaranya hilang lagi. Iya, hilang lagi. Sebentar ya, Pak. Paketnya mungkin coba dicek dulu. Gimana Bu? Suara saya kedengaran ya Pak? Sudah dengaran, Ustaz. Alhamdulillah. Aku suara sekarang. Ini gangguan ini Mati lagi, Pak. Suaranya naik turun. Hilang lagi.